Itu gaya-gaya anak-anak mesin sekarang loh. Kehidupan aja lu kayak gitu ya, apalagi nyari cewek ya. Halo, gue Henry Pitoy. Gua Rega Dwi Putra, Dan ini adalah lulusan Micin. Bro, apa kabar? Balik lagi nih di sini dan gua bersama Bang Pitoy juga. Dan sekarang kita masih dengan orang yang sama di konten sebelumnya. Kalau sebelumnya kita membahas tentang fuckboy, dan sekarang kita coba untuk membahas tentang kepribadian seorang fuckboy. apakah Kepribadian. Apakah itu kepribadian seorang fuckboy? dia menjadi waria? Men, apa kabar men? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masih puasa kan? Terawih di mana tadi bro? Di Masjid Al-Muhajirin. Al-Muhajirin, oke Gimana siap. itu? Bisa dijelasin nggak? Ini men, kan kita, gue juga pernah diskusi juga nih sama Bang Pitoy. Gue juga ngedenger juga tentang lu di luar kan. Dan bahwasannya lu di circle pertemanan lu kan banyak tuh. Ada circle ini, ada circle satu lagi, ada yang lain. Nah kadang kan gue juga ngedenger kalau lu di circle yang satu, terus ketika lu berpindah ke circle yang lain, lu akan ninggalin circle yang lama gitu kan. Dan itu kenapa? Itu pertama gitu bro. Dan yang kedua, gue juga ngedenger lu kehidupan lu di kota Padang itu kan lu nomaden gitu kan, berpindah dari tempat satu, kadang ke sini, nginep agak 2 tahun. Nah, di sini 4 tahun, di sini 6 tahun kan gitu bukan sih? Enggak. Oh enggak. Jarak waktunya. Jarak waktunya. Kalau boy banget ya. Jangan-jangan nih, si Rehan memang jadi imigran gelap. Migran gelap ya. Jadi gimana tuh ceritanya? Coba dong Ceritanya apa ya? Ya, lu ceritain coba. Dari pembahasan yang lu bilang tadi, itu kehidupan gue nomaden. Ya, nomaden. Sebelumnya kan kalau dibaca sama artikel lah ya, artikel itu keadaan yang dimana kita dapat berpindah-pindah ke satu tempat ke tempat yang lain. Ya oke. Nomaden ya. Bedanya sama pada zaman apa ya, pada zaman batu ya. Zaman batu. Kita balik lagi. Pada zaman dulu lah, pada zaman dulu. Zaman dulu. Nah, kita Megalitikum. Megalitikum. ya kita melihat sejarah dikit. Ya. Itu bertahan hidup kan, untuk bertahan hidup yang bisa kita hidup terusnya. Nah, kalau gue sekarang mungkin bertahan hidup dengan gimana sih mencari circle ataupun lingkungan yang itu bisa membuat kita kedepannya tuh lebih baik lagi atau positif gitu. Ya, gue banyak juga udah masuk mau 3 tahun. Mau 3 tahun hidup nomaden gitu. Ya, mau 3 tahun. Berpindah dari nomaden satu juga. tempat Ya. ke tempat lain. Gue di Itu awal kemana aja itu? Ya kalau masih dibilang itu masih di Padang juga. Oh, masih di Orang Padang tua gue gitu. Di Padang. Itu lu pindah tempat atau memang nyari kakak baru sih? Ada baru ya. Oh, nyari kakak baru. Iya, ini kakak baru. Berarti lu berarti di orang tua di Padang berarti. Di Padang. Lah, lu kenapa ini nomaden gitu kan? Apa ya? Sedikit cerita ya. Mungkin kenapa gue memutuskan untuk tidak terlibat ke dalam keluarga gitu. Keluarga ataupun kakak beradik. Itu ada salah satu kakak gitu kan, mungkin kakak gue yang beda cara pandang. Oh, beda cara pandang sama cara lu. pandang sama gue. Dia nuntutnya gue kayak lu harus kuliah, IP lu 3, sekian atau sampai 4, lu kumlot, lu dapat kerja, lu dapat gaji segini, lu kerja di sini dan bisa lah bagian orang tua ini segala macam. Kumpulin Nah, duit, kalau- nikah. Iya, nikah Buat segala anak macam. dan lain sebagainya. Iya. Oh, berarti lu memang dituntut buat kayak gitu gitu. Iya, gitu gue ya? dituntut seperti itu gitu. Itu ya. Nah, ini Oke. Lu dikekang, nggak ada kebebasan untuk memilih gitu ya. ya dengan cara yang gue sendiri mungkin bisa dibilang kurang cocok gitu. Oke. Mungkin bisa, ya. Lu memang nggak nerima itu gitu ya? Ya, gue kurang menerima dengan cara seperti itu. Kalau ambil positifnya kan itu tuh tujuannya baik gitu. Iya, benar. Baik supaya kedepannya kita itu lebih terarah gitu, lebih baik lagi, atau berada di zona nyaman lah, di zona aman gitu. Oke. Kedepannya gue udah punya keuangan, gue udah punya rumah, misalnya mobil dan lain-lain gitu. Harapannya mungkin seperti itu juga. Tapi sebaik-baiknya manusia, Hmm. kita tidak bisa mengarahkan sesuatu itu ke manusia lain. Kenapa? Iya. Karena cuma diri kita yang bisa mengarahkan diri kita. Iya, Gitu. iya. Jadi lu nggak pengen digituin kan? Iya, gue Cuman kan gue satu- nggak pengen dikekang gitu. Dikekang gitu Iya. kan. Ya istilahnya lu gimana ya?
lu nggak tahan aja untuk disetting kayak gitu Iya, kan. gitu. Sedangkan Jadi lu kalau punya hak juga untuk memilih gitu. Ya, Soalnya Rehan Uchiha memang punya jalan Rehan ninja Uchiha, seorang Rehan Uchiha. memiliki jalan Jalan ninja. jalan ninjanya sendiri ya. Jadi Jadi dia mau pindah jadi Power Ranger kan? Iya. Pindah-pindah terus. tapi kan itu kakak lu kan atau keluarga lu nyaranin kayak gitu kan dia juga baik juga tujuannya kan. Lu kerja di sini, lu tamat cepet, lu tamat ini. Sedangkan uang kuliah setahu gue tuh kalau gue dapat informasi juga memang mahal-mahal Iya, gitu kan. mahal-mahal. Dan itu tujuannya juga baik untuk lu. Benar. Ya mungkin kalau kita berbicara tentang permasalahan ya mungkin podcast ini atau perbincangan ini sampai 5 atau 7 jam lah gitu. Iya, benar. Bisa nangis. Oh, berarti intinya Iya. lu ada perbedaan cara pandang sama kakak Iya. lu dan akhirnya lu memutuskan untuk Inti di luar garis gitu. besarnya, inti garis besarnya Oh, seperti iya, itu. seperti itu. Tapi Oke. di balik itu semua banyak tuh kalau secara detail nggak mungkin juga gue bilang Iya, nggak cukup karena juga banyak ya. waktu ya. Iya. Mungkin dari teman-teman atau gue kalau ngomong untuk cerita seperti itu atau permasalahan hidup ataupun yang rasa gue itu apa ya? Pribadi lu. Iya, pribadi. itu gue lihat dulu orang yang siapa berarti nggak harus di publik dulu gitu ya, kan. ada. Ya, Kayak berarti lu memutus- kebanyakan orang kan cuma pengen tahu aja gitu. Dan dia nggak Nggak cari paham solusi gitu. gitu. Ya. Dia hanya pendengar gitu. Ini kita kembali ke topik nomaden kita Ya. nomaden ini. Ketika lu pindah-pindah circle gitu, itu apa sih kendala yang lu temuin gitu? Atau ada ngomong gak sih dia dari belakang gitu Iya. kan temen lu, atau dia ngomong langsung ke lu gitu kan, Atau lu nunjukin kemana aja belakang. sih gue cariin gitu Iya. kan. Kalau tentang teman ya, teman itu ngomongin gue dari belakang ataupun dari langsung lah, secara langsung itu ada gitu. Ada yang dari dapat informasi dari teman yang lain. Dia bilangnya apa? Ya kayak gini misalnya sombong misalnya kan nggak mau diajak nongkrong lagi ini segala macam, nggak mau ngajak ngopi lagi ini segala macam gitu. Ya udah gue cuma bilang ya berarti apa ya, berarti nggak circle gue lah gitu. berarti Kalau misalnya ya kalau itu misalnya nggak sehat gitu. ya bukan ya Gue nangkepnya gini sih, kalau misalnya lu di lingkungan A dan lu mencoba bertahan sekitar 2 bulanan misalnya, Iya, lu 2, pindah 3 ke bulan. tempat lain gitu kan, dan lu bertahan di sini dan lu nggak pernah, bukan bilang nggak pernah, jarang untuk balik ke circle A Iya, gitu, balik. pertemanan A. Iya. Nah, yang A ini dia nganggapnya si Rehan sombong gitu, Iya. gua nangkepnya sih gitu Iya, gitu. iya. Sombong kemana sih dia nih? Udah biasanya sukses. di sini selama 3 bulan atau ngapain Nggak gitu. pernah gitu. Soalnya gue juga pernah nembak ke dia kan, sombong banget sih lu nggak bisa ngajak ngopi. Iya. Terus dia jawabnya berarti abang nganggep gue sama kayak orang lain Iya, gitu. sama kayak orang lain gitu. Ya, berarti kan ya Seharusnya kalau emang dekat atau emang udah bisa dibilang apa ya, sahabat lah kata orang atau teman dekat gitu, dia patutnya kan tahu gitu. ya paham lah gitu. Gue juga kadang kayak gitu bang. Itu koregan yang Rehan diterima nggak? Bukan nembak itu. Bukan gue kan orangnya ceplos-ceplos Iya. nih. Oh, lo ngomong lah. Iya ngomong langsung. Gue enggak. Nangkepnya itu tadi. Nembak ya. Enggak, gue nembak langsung perkataan itu gitu. Lu gimana sih bang? Aduh. Enggak, jadi gue kayak gitu karena kan gue ceplos-ceplos kan, biasa kalau gue tipikal gue emang kayak gitu kan, ceplos-ceplos daripada gue ngomong dari belakang gitu kan. Ini kan ya apalagi gue udah deket juga kan, makanya gue gituin. Bang Ega misalnya dia nanya, oh iya ngajak sini ini segala macam, dibilangnya sombong segala macam. Itu pun kalau gue ngomong abang beda sama yang lain, abang sama aja sama yang lain misalnya. Itu kadang ketika serius itu. Kadang tuh kalau ketika lagi emang senang enjoy ini segala macam, ya gue apain juga, Ngapain ya? dibicarain aja gitu. Misalkan di ini ya, lu Rengga love you gitu. Lu parah bang. Janda lu Betul, gitu. betul. Itu gaya-gaya anak-anak macam sekarang loh. Iya benar, cuman kan gue Tapi yang ini gue nggak tahu. Iya. Kok dia jadi korban ya? Ketika lu udah dan ketika lu beberapa tahun ini kan lu bilang tadi bahwasanya lu nomaden nih. Apakah memang berpindah-pindah itu maksud tujuan lu itu memang bosen kah atau memang lu punya suatu tujuan lain
dengan maksud tertentu atau gimana sih sebenarnya? Ya, kalau misalnya abang bilang tadi bosan gitu. Kalau bosan sih enggak gitu kan, bosan enggak. Cuma berada di titik ini kayaknya nggak layak gitu atau enggak. Karena lu butuh perkembangan juga Iya, gitu kan. Enggak Jadi lebih SNI baik. gitu ya. Iya. Enggak ada label halal ya. Enggak. Berarti ibaratnya gue harus ngurangin yang ini karena ada yang circle baru atau lingkungan yang baru yang seperti ini itu bisa bawa gue ke hal-hal positif gitu. Apalagi kalau di dalam organisasi itu pun kita juga harus memilih kan masuk organisasi. Ya benar. Gue setuju kalau itu. Tapi kalau misalkan dalam pertemanan atau circle pertemanan lu yang baru gitu kan ada yang toksik, lu tetap di situ atau gimana? Enggak lah. Enggak. Berarti seperti ini gitu. Ya udah cabut lagi gitu. Cari yang baru gitu. Iya, cari yang baru. Kehidupan aja lu kayak gitu ya, apalagi nyari cewek ya? Bukan. Bukan. Ya, Cabut-cabut nggak dimarahin guru lu? ya gue nggak tahu ya di usia gue sekarang kan 22 atau teman-teman lain yang seusia gue nggak tahu itu pun Kira tadi 27. bukan 22. Itu kalau lu nggak sakit-sakit tuh. Iya. Ya. Alhamdulillah di umur 22 udah punya anak 3. Bercanda. Jadi di umur gue 22 sekarang gue nggak tahu sih teman-teman itu sudah mempunyai apa ya tujuan lah gitu. Tujuan hidup. Karena dalam tanda kutip umur 20 sampai 30 itu kan kebanyakan orang berada di fase dia tuh mau ngapain, kemana arahnya ini segala. Seperti perbincangan lu kemarin itu kan ada apa namanya? Quarter life crisis, gue tahu banget tuh. Iya. Orang pasti Tuh harus ada nonton itu. Ya. Gue udah hampir nonton, hampir habis. Hampir habis. Keren banget. Terima kasih sudah menonton kita ya kan, Bang. Support. Padahal belum upload loh. Hebat dia. Oh enggak, udah. Kan yang Udah. kalian berdua gue yang nonton. Oh iya. Nah, pasti ada di fase itu. Biasanya kata Jack Ma ya, mungkin salah satu bukan idola sih, tapi inspirasi juga. Kata-katanya yang di umur 20 sampai 25 lu lakukanlah banyak kesalahan di atas dunia ini. Apapun yang lu lakuin. Jadi kan itu pelajaran. Bener tuh, Bang. 26 sampai 30 ya. Jack Ma Benar. itu bukannya Jakarta ya, Jack Mania? Jack Mania, gue tau banget. Bukan. Jack Ma itu pendiri Gua mikir Alibaba. tadi. Kalau dibilangnya umur 26 sampai 30 itu ikutilah salah satu orang yang emang benar-benar itu passion lo gitu. Passion lo atau emang Setidaknya ada membawa positif lah. ya positif. Gue itu mau jadi manajer di bank ini misalnya, atau gue mau jadi pengusaha, gue mau jadi les privat atau apalah gitu. Kita emang harus ada mentor di umur 26 ke 30 sampai 40 itu ya kalau bisa lakukanlah pengembangan untuk diri pribadi kita. Sebenarnya kita bukan keluar sih, tapi mencoba untuk keluar dari mentor yang tadi. Ya mencoba mandiri sampai di umur 40 ya mungkin kita untuk melakukan banyak hal lah, atau bekerja dengan sesuai profesi kita, karena rasanya umur 50 ke atas itu udah telat lah gitu untuk apa lagi, untuk memulai lagi.